Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa jamaah tausiah hari Ramadan yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang bertakwa sebagaimana yang terdapat dalam penggalan akhir surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Ketakwaan yang dimaksud ayat tersebut tentunya bukanlah ketakwaan yang bersifat parsial, melainkan ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan ketakwaan yang bersifat temporal di bulan Ramadan saja, melainkan ketakwaan yang bersifat kontinu di setiap waktu. Ketakwaan itu meniscayakan kita untuk terikat dengan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah, rumah tangga, pergaulan sosial, pendidikan, ekonomi, dan bahkan politik kenegaraan. Semoga saum kita bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dikatakan ibadah yang istimewa karena beberapa alasan, diantaranya. Yang pertama, sholat 5 waktu istimewa karena sholat 5 waktu merupakan satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang khusus, yaitu Rasulullah SAW mendapatkan langsung perintah sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, istimewa karena sholat 5 waktu merupakan perkara yang pertama kali yang akan dihisab kelak di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, istimewa karena sholat 5 waktu ini merupakan pembeda antara mukmin dan kafir. Sebagaimana sabda Rasul, inna baidar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Pemirsa, sholat 5 waktu wajib dikerjakan kapanpun dan dimanapun berada. Seorang muslim baik dalam keadaan dia sehat maupun dalam keadaan dia sakit, sholat tetap wajib untuk dilaksanakan. Baik dalam perjalanan, apalagi ketika berada di rumah, sholat wajib dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كانت alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah kewajiban yang memiliki waktu yang telah ditentukan. Tidak ada alasan hadirin untuk meninggalkan salat karena Islam memberikan kemudahan bagi setiap kondisi seperti salat jama dan qashar bagi musafir, serta salat dalam kondisi sakit yang bisa dilakukan dengan duduk berbaring sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana pentingnya sholat hadirin, meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penghuni neraka Shaqar yang ditanya sebab mereka masuk ke dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fis Shaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Shaqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Surah Mudaththir 42-43. Islam mensyariatkan sebelum kita melaksanakan sholat harus suci baik badan kita maupun pakaian kita. Dari apa? Dari najis. Dan juga harus suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau tidak mencukupi hal tersebut, maka sholatnya tidak sah. Dari sini kita bisa menangkap begitu agungnya dan hebatnya syariat Islam mengajarkan kita untuk bersih. Hadirin, kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan badan kita, pakaian kita, tempat kita dari najis, apalagi pemikiran kita. Pemikiran kita lebih harus kita jaga dari kebersihan, dari hal-hal yang merusak pemikiran kita. Kita itu muslim, maka pemikirannya pun harus muslim. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim tetapi pemahamannya bertolak belakang dengan muslim. Sebagaimana hal-hal yang
bertentangan, yaitu terkait dengan sekularisme, pluralisme, liberalisme, tentunya hal-hal yang harus bersih dari pemikiran kita. Hadirin, semoga kita dapat menjaga sholat 5 waktu dengan melaksanakan di awal waktu dimanapun kita berada, di tempat kerja, di perjalanan, atau bahkan di tempat rekreasi. Dan kita tetap wajib melaksanakan sholat. Jangan sampai kesibukan membuat kita lalai. Dan kita juga dapat menjaga pemikiran dan sikap dan perbuatan kita dengan Islam sebagaimana kita menjaga sholat 5 waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.